Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Risa Aditya dari Prodi Manajemen KKN Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta periode 1 tahun 2020-2021 Padepokan 70 dengan KKN tematik Dewantara Muda Tanggap COVID-19 dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Teresia Laksmi Widyarini. Tujuan dari proker individu ini memberikan edukasi mengenai strategi pemasaran UMKM di tengah pandemi COVID-19, khususnya para pelaku UMKM yang ada di Desa Mendak, Giri Sekar Panggang Gunung Kidul, agar bisa survive di tengah pandemi. Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Di sini saya akan membahas mengenai strategi pemasaran UMKM dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kondisi UMKM di tengah pandemi COVID-19, beberapa di antaranya terkena dampak negatif seperti mengalami penurunan kapasitas, mulai dari kapasitas produksi hingga penurunan penghasilan. Maka dalam menghadapi era pandemi COVID-19 ini, para UMKM harus berpikir secara kreatif dan inovatif. Lantas, bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan UMKM dalam menghadapi era pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Berikut pembahasannya. Yang pertama, menentukan target pasar. Dengan menentukan target pasar, maka UMKM dapat memahami kebutuhan pasar, menemukan dan membandingkan kesempatan pasar dalam melihat peluang, menggunakan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien. Berikut adalah cara menentukan target pasar. Yang pertama, segmentasi berdasarkan demografis, yaitu membagi pasar berdasarkan kelompok kependudukan seperti usia, gender, pendapatan, pendidikan, agama, pekerjaan, suku bangsa, dan lain-lain. Yang kedua, segmentasi berdasarkan geografis, yaitu membagi pasar berdasarkan kelompok area geografis seperti kota, desa, negara, daerah, dan lain-lain. Yang ketiga, segmentasi berdasarkan psikografis, yaitu membagi pasar berdasarkan kelompok psikografis seperti kelas sosial, karakteristik personal, atau gaya hidup. Yang keempat, segmentasi berdasarkan behavior, yaitu membagi pasar berdasar kelompok yang memiliki kesamaan, seperti perilaku, kegunaan produk, manfaat yang dicari, dan loyalitas terhadap produk. Selanjutnya, fokus dan konsisten terhadap kualitas produk. Maksud dari fokus tersebut adalah mengetahui keunggulan nilai produk yang diciptakan, apa yang membedakan produk Anda dengan produk pesaing, dan apa yang menjadi kelebihan produk yang ditawarkan. Dengan menawarkan nilai keunggulan produk, maka konsumen akan tertarik dan loyal terhadap produk Anda. Yang selanjutnya, konsisten terhadap kualitas produk. Jangan pernah menurunkan kualitas produk meskipun daya beli konsumen menurun. Padahal konsumen tetap ingin merasakan kualitas yang bagus. Maka yang dapat dilakukan adalah dengan menurunkan kuantitas produk. Contohnya seperti Oreo, yang mengeluarkan kemasan yang lebih kecil untuk mendongkrak penjualan, supaya konsumen tetap ingin membeli dan menikmati Oreo dengan harga yang lebih ekonomis. Selanjutnya, evaluasi produk. Di era pandemi COVID-19 ini, merubah perilaku konsumen menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk yang akan dilakukan, yaitu dengan menentukan dan mengkomunikasikan mengenai misalnya kehigienisan produk, bahwa produk kita bersih dan aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Selanjutnya, pemasaran secara online atau digital marketing, seperti mengoptimalkan pemasaran secara online, memanfaatkan teknologi smartphone yang Anda miliki, memilih platform yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Dengan mengoptimalkan pemasaran secara online, maka dapat memperluas jangkauan pasar, membangun komunikasi dan hubungan yang lebih baik, efektif dengan konsumen, memasarkan produk secara efisien, menghemat tenaga dan waktu karena dapat diakses setiap saat, kapanpun dan dimanapun, meminimalkan biaya pemasaran karena relatif lebih murah dibandingkan pemasaran secara offline. Pilihlah platform yang tepat yang bisa digunakan
seperti Facebook, Instagram, dan YouTube, atau bisa menggunakan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan mempelajari strategi pemasaran, diharapkan para pelaku UMKM khususnya di Desa Mendak, RT 1 dan 2 dapat survive di tengah pandemi. Caranya dengan memanfaatkan pemasaran secara digital. Sekian video dari saya, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menjaga jarak.